Soalnya Tiara udah jawab aja. Bilang berikut yang habis dibagi. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Habis dibagi 3 nggak habis dibagi 5. Oke, 37 kita bahas. 936, 937 kita bahas. Oke. Oke, kita bahas ya. Nomor 1. Bilangan berikut yang habis dibagi 3, tidak habis dibagi 5. Kalau yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan berikut yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5 dilihat dari belakang aja ya, dia angkanya 5, berarti kan 15 tuh. 15 itu bisa dibagi 3 sama dibagi 5. 45 juga bisa dibagi 3 sama dibagi 5. Ya. Itu bisa kalian lihat lah. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 3, 4, 12, 34, 34 ya sekitaran berapa? 34, 32, 9. Nah, masuk. Bisa ya, dia dibagi 3 sama dibagi 5. Terus yang mana itu? 1, 3, 6, 8, 9. Dia habis dibagi 3.
Tetapi dia nggak bisa dibagi 5 ya. Soalnya kan kalau misalnya dibagi 5, tiga, 6, 8, 9. Ini tuh udah nggak ada angka 5-nya sih. Ini kalau mau 5 ya 2, 10. Ini 3 jadi 6, ini jadi 7, 3, 5, ini jadi 18. 18 ini bisanya ketiga, jadi 15, 15, 15, 8, 8 kurangi 5, 3, 39. 39 tuh nggak ada kelipatan 5-nya. Berarti jawabannya oke, berarti kalau matematika ya jawabannya udah pasti. Jadi benar jawabannya adalah yang B. Kalau yang C itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Dilihat dari belakang. Jadi kalau misalnya kayak gini itu ya, kira-kira yang bisa dibagi 5 sama nggak bisa dibagi 5, lihat aja dari belakang. Nomor 3 itu dia nggak bisa dibagi 5. Nah, tinggal bisa nggak dibagi 3 gitu. Soalnya kan angka belakangnya 3. Yang nomor E itu juga dia nggak bisa dibagi 5, tapi bisa nggak dibagi 3. Kalau dibagi 3, yang belakang kan udah bisa. Dicoba dari depan. 15 itu bisa dibagi 3. Tapi nanti 22-nya itu nggak bisa. 22-nya itu bisa dibagi 3 jadi berapa? Jadi 7 ya. 7 kali 3 kan 21. 21 nanti sisa 1 belakangnya 13. 13 itu bilangan prima, jadi nggak bisa dibagi 3. Kalau yang E, 20, 5, 7, 9, itu nggak bisa dibagi 5, tapi kita coba bagi 3 mulai dari depan. 20 itu kalau ketiga dikali berapa? Dikali 6 jadi 18. 18 kurangi 2 jadi 25. 25 itu nanti bisa dibagi 3 kalau dikali sama 8 ya, 24 ya. Jadi 19. 19 itu nggak bisa dibagi 3, soal 19 itu adalah bilangan prima. Jadi yang benar adalah yang B. Oke, lanjut nomor 2. Ini juga soal SNPMB BP3. Di sini ada kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1 dengan A tidak sama dengan 0. Memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah A kurva terbuka ke atas, B kurva terbuka ke bawah, C kurva memotong sumbu Y positif, D kurva memotong sumbu Y negatif, E titik puncak kurva berada di kuadran 1. Waktunya sama ya, tetap ya. Kasih waktu dalam waktu 5 menit. Bisa dicoba dulu gimana ini caranya. Nanti kalau 5 menit udah selesai, kita bahas bareng-bareng. Pelan-pelan aja. Nggak sampai 2 menit, ini harusnya 1 detik aja dong. Udah selesai. 3 detik aja udah selesai. Tiara kenapa ada double? Ada Tiara. Satunya pakai laptop ya, Tir? Tumben Mas Admitnya ikut.
Oke. Oke, sudah ada yang kirim pesan. 1, silakan. Yang lainnya. Nggak usah buru-buru. Tadi mulai jam berapa ya? Sampai 9.46. 9.46. Silakan bisa di-drop ya jawabannya. Kurva itu pelajaran kelas berapa ya? Oke, sudah ada dua yang menjawab. Ada 3. Oke. Jawabannya beda-beda semua. Gak apa-apa. Ini ada yang keluar. Siapa yang keluar? Baru tak bilang. Adminnya tumben ikut. Keluar dia sekarang. Udah? Udah ya, cukup cuma 3 orang ini aja dari 10 peserta ini. Gak ada yang lain. Ini 10, 9, 6. 6-nya kemana ini? Ayo, dijawab dulu yang lain. Aku nggak mau kalau misal cuma nunggu aja. Cuma nyimak. Belum. Gak apa-apa. Kerjain ini 3 menit itu udah termasuk ke dalam soal yang susah loh ya. Jadi waktu 3 menit itu udah termasuk ke dalam soal yang susah. Kalau soalnya gampang, ikut 1 menit. Masih belum ada perkembangan juga. Ini masih cuma 3 orang yang jawab ini. Sama 1. Tadi. Ada yang belum nemu. Yang lainnya kemana? Gak apa-apa wes. Cap sekalian nyoba insting. Instingnya benar apa enggak? Kalau soal kayak gini gimana modelnya? Coba yang lain. Kecuali Aura, Firda, Nizar, sama Pandi silakan bisa dijawab. Jawabannya berapa? Kalau gitu nanti nggak lanjut loh ya soalnya. Oke, Naswa udah. Yang lain? Oke. Oh, berarti udah berapa ini? Udah 5. Berarti masih kurang 2 lagi. 75% baru tak jawab ya nanti. Oke, Tiara udah. Besok
besok apa? Besok SNBT-nya kalian nggak ada nilai minus loh ya. Jadi harus dijawab semua. Nah, kebetulan ini pelajarannya matematika, jadi sekalian uji instingnya bener apa enggak. Disclaimer, mau bagaimanapun instingnya nanti apa pakai pikiran atau pure insting aja. Oke, sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Udah. Oke, 9, 10, 9, 6. Udah lumayan lah. Di sini kan dia bilang kalau kurva Y itu adalah AX kuadrat ditambah, aku tak kasih tahu deh, takutnya kalian nggak tahu ngomong apa. Di sini kan bilang kalau kurva Y itu AX kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, di mana A-nya itu tidak boleh 0. Berarti kita anggap aja A ini adalah variabel. Variabel itu nilainya nggak tahu kan. Nah, dia bilang kalau memotong sumbu X 2 titik berbeda. Dia bilang gitu. Berarti yang kita mainin di sini adalah kita main aja si ini. Siapa namanya? Kita mainin aja si X-nya ini biar bisa ketemu dia madep yang mana. Kalau misalnya kita coba ya, coba kalau misalnya kita cari nilai X-nya, kalau misalnya kalian apa itu? Kalau misalnya kalian masukin nilai, jangan dimasukin dulu deh. Kalau misalnya kalian cari, gimana? Kak, aku harus beli ini deh, Stein buat nulis itu. Tambah 2X tambah 1. Ini dibuat sama dengan 0. Di sini kita model kayak gini. Kira-kira bisa nggak ya teman-teman ya? Ini A, ini X, ini plus 1, ini plus 1. Gitu nggak? Nanti hasilnya benar nggak? Ini I kuadrat, ini tambah ini. Oh, ini nggak bisa ya, soalnya nanti ini nggak jadi ya. Boleh ada yang diskusi dong kalau matematika. Coba nggak apa-apa. Mungkin ada satu orang yang mau open mic. Ini bener apa nggak? Dari ini apa namanya uraianku. Bener apa enggak? Soalnya nanti kalau misalnya modelnya kayak gini, kita nggak ketemu sama X-nya ya. Jadi bisa saja, Mbak, gimana kalau A-nya dihapus? A-nya dihapus, kira-kira kita dapat nggak? Dapat, tapi nanti tetap nggak bisa sih. Ini tetap nggak bisa. Jadi kalau kayak gini caranya gimana? Pakai ini nggak bisa difaktorin. Karena nggak nemu. Jadi gimana? Jadi caranya adalah kita pakai diskriminan. Betul. Kita pakai diskriminan, masih ingat dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, nih kita pakai rumus ini.
B kuadrat min 4AC. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ke dalam angka-angka itu. Kira-kira B-nya berapa? B-nya kan 2. Tuh loh, kok gitu? B-nya kan 2 kuadrat dikurangi 4 dikurangi A. C-nya di sini adalah 1. Jawabannya adalah 4 dikurangi 4A sama dengan lebih dari 0. Di mana A-nya nggak boleh, ya kan? Di mana A-nya nggak boleh lebih dari 0. Jadi nanti nilainya adalah 4 dikurangi 4A lebih dari 0. Nah, kalau ngerti kayak gini, sehingga kalau tahu kayak gini, berarti kan ini pindah ke sini nih. Ini pindah ke sini. Jadi 4, aduh. Jadi 4A. Nggak ada perubahan ya, soalnya kan nggak ada perkalian ya. Jadi tetap gini ya. Terus A 4/4 berarti berarti A lebih dari 1. Jadi A kurang dari 1. A kurang dari 1 masih ingat apa? A kurang dari 1 itu adalah kurva terbuka ke atas. Ya, kalau A sama dengan 1, kalau misal A lebih dari 1, berarti kurva terbuka ke bawah. Berarti nanti dia modelnya gini, atau bisa dia modelnya gini. Gitu ya. Jadi yang ini jawabannya adalah yang A. Dari sini, ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, kenapa seperti itu. Jadi besok kalau misalnya ada pertanyaan kurva yang memotong sumbu X di 2 titik berbeda, atau yang memotong sumbu X, itu dia nggak bisa difaktorisasi, pakai aja diskriminasi, rumus B kuadrat min 4AC. Bedanya cuma apa? Kalau pakai rumus ABC itu kan ada di akar-akar. Kalau ini nggak usah diskriminasi, dalamnya aja, D-nya aja. Nah, dari situ kalian cari nilai variabelnya. Kalau variabelnya lebih kurang dari variabelnya kurang dari 1, itu berarti kurvanya terbuka ke atas. Kalau lebih dari 1, berarti kurvanya ngadep ke bawah. Gitu ya. Kalau kurva memotong sumbu Y positif, kurva memotong sumbu Y negatif, titik puncak kurva berada di kuadran 1, itu nanti ada ciri-cirinya lagi. Ciri-cirinya itu nanti aja kita bahas ya. Dan sama nanti tak kasih sekalian tips and triknya terkait si kurva-kurva ini. Siapa yang keluar? Oh, Tiara keluar 1. Oke. Dan nomor 3. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2X ditambah Y sama dengan 4, dan X tambah 2Y sama dengan 2, di 2 titik berbeda. Nah, Y sama dengan min X plus 5, Y sama dengan X min 2, Y sama dengan 3X min 1, Y sama dengan min 2X plus 1. Pertanyaannya, option pertanyaannya nih, ya seperti biasa, soal-soal SBMPTN, 1, 2, 3 saja yang benar, 1 dan 3 saja yang benar, 2 dan 4 saja yang benar, hanya 4 yang benar atau semua pilihan benar. Waktunya dimulai dari 58, aku buka jawaban di 5, 9, 10.01. Ya, silakan. 10.01 semuanya udah harus jawab ya. Silakan dikerjakan. 3 menit itu soal susah loh ya. Jadi kalau bisa kurang dari 3 menit, bagus.
Kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan ya, itu soal apa. Itu min X ditambah 5, yang kedua X dikurangi 2, yang ketiga 3X min 1, sama yang 4 itu min 2X ditambah 7. Persamaan dan pertidaksamaan di PTS ini itu mainnya nanti modelnya ke gradien garis, ke apa SPLDV, SPLTV kayak gitu ya. Terus mainnya nanti ke mana lagi ya? Mainnya nanti ke union kayak gitu loh. Union, gabungan, irisan, kayak gitu-gitu mainnya nanti. Jadi untuk materi ini tolong dipahami betul-betul terkait bab subbab gradien. Gradien, terus kurva itu. Soalnya bab ini itu nggak bisa dinalar, ya. Bab ini benar-benar nggak bisa dinalar. Jadi permainannya ada di situ. Oke, dari 10.01 silakan bisa dijawab jawabannya. Ayo, sembarang. Pokok ada jawabannya. Baru Aura, Nizar udah jawab. Oke, Firda udah masuk. Karena 9, 8, sekitar 6-an orang ya harus menjawab. Ayo yang lain. Udah waktu berpikir, waktu ngerjainnya udah habis. Tiara B. Yang lain? Oke, yang lain? Fandi udah masuk. Berarti kurang siapa? Oke, Ozora. Oke. Udah 6. Yang lain masih ada lagi. Nizar. Nizar udah. Maaf, maaf, maaf. Siapa ya? Kurang siapa sih? Naswa, Talita. Udah. Udah nggak ada nambah lagi nih. Gak apa-apa, jawab aja. B, C, D, E. Yang tahu lo cuma aku. Tadi keceplosan. Yang Tiara. Maaf. Yang tahu lo cuma aku. Ya. Oke, kalau udah nggak ada yang jawab. Nah gitu. Oh ya, sekarang kita bahas ya. Di sini kan dia bilang kalau garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x tambah y sama dengan 4, x tambah 2y sama dengan 2 di dua titik yang berbeda. Berarti di sini mainnya adalah apa? Mainnya adalah gradien. Mainnya adalah gradien. Nah, gradien itu bisa kalian lihat di kalau misalnya yang diketahui adalah y ya. Jadi untuk yang nomor 2 ini kalian bisa yang untuk anunya itu berarti bisa diubah ke dalam bentuk y sama dengan dulu. 4 berarti y sama dengan min 2x plus 4. Gradiennya adalah min. Berarti ini m-nya 1. Berarti ini m1-nya ini sama dengan min 2. Gitu kan? Terus kalau misalnya yang satunya ini m-nya sama dengan min 2. Terus yang satunya itu x tambah 2y sama dengan 2. Berarti 2y sama dengan min x tambah 2. Berarti y sama dengan min setengah. Nah, y sama dengan setengah. Berarti yang ini itu m sama dengan min setengah. Udah beda ya gradiennya. Gradiennya udah beda.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yang nomor pertama itu gradiennya adalah -1. Ini kan gradiennya -1 nih. Kalau ini gradiennya 1, kalau ini gradiennya 3, ini gradiennya -2. Berarti kalau kayak gitu jelas ya, dari situ udah kelihatan ya bahwa yang mana itu tadi. Rumusnya gradien itu bener itu tadi kan? Nggak salah kan aku? Bener kan? Awal per itu, bener. Oke, itu. Dah, dari situ kan bisa kelihatan bahwa yang benar, yang benar itu adalah yang bagian B. 1 dan 3 saja yang benar. Ya, nomor yang Y min X plus 5. Sama yang nomor Y 3X plus 1. Kenapa? Karena kalau misalnya dia bilang kalau misalnya dia bilang di dua titik yang berbeda, memotong dua garis dengan dua titik yang berbeda, berarti kuncinya adalah satu, gradiennya berbeda dengan kedua garis yang lain. Jadi gradiennya nggak boleh sama. Yang kedua, tidak melalui titik potong dua garis yang lain. Jadi nggak boleh lewat titik potongnya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat dari statement apa ya peraturan, kalau memang dia nggak mau memotong dua garis di dua titik yang berbeda, berarti persamaan 1 sama persamaan 3 dia yang benar. Karena nanti kalau misalnya kalian hitung, dia bisa memotong dua garis lainnya di dua titik yang berbeda. Jadi kalau misalnya ibaratnya ini itu garis, kalau misalnya ini ibaratnya garis, nah ini garis, nah mungkin yang nomor 1 itu nanti motongnya gini. Jadi dia nggak bertemu sama titik potong ini. Nah, beda kan titik potongnya. Nih, nggak bertemu sama titik potong ini dan ini. Dia nggak bertemu di perpotongan ini. Dan begitu, ya. Baik, bisa dilanjut lagi soal selanjutnya. Nih. Nah. Diberikan kumpulan data 357A. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? 1. Rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila A sama dengan 9. Oh, iya 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 iya. Ya, nanti misalnya kita ulangi lagi ya yang tadi ya. Ya, nanti kalau misalnya masih belum bisa ditanyakan di sesi pertanyaan ya. Ini kita habisin dulu ya soalnya ya, sebentar. Nanti kita pelan-pelan lagi. Oke. Kita lupakan dulu aja yang gradien-gradien itu tadi, soalnya lumayan penjelasan nanti kalau ngitungnya lumayan panjang itu nanti. Coba yang ini dulu. Median kumpulan data-data tersebut adalah 5 bila A-nya 7. Jangkauan kumpulan data tersebut adalah 4 bila A-nya 6. Modus kumpulan data tersebut 3 bila A-nya 5. Nah, diberikan kumpulan data 357A. Pertanyaannya bisa ditulis ya pertanyaannya. Soalnya nanti kita bukanya di ini, di soal. A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, E sama dengan 4. Urut 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini silakan bisa dikerjakan dulu. Mulai dari 10.9 sampai 10.12.
Oke, sudah ada satu yang masuk. Dihitung pelan-pelan dulu, jangan buru-buru. Coba dihitung lagi, bener apa enggak? Untung ini soalnya nggak kayak yang tadi, bilang jawabannya. 1 dan 3 benar, 2 dan 4 benar. Ini masih, ya, ini kalau di secara bilangnya sih, pilih aja yang mana yang benar, 1, 2, 3, 4. Tapi ini bisa kok memang dikerjakan dalam waktu 1 menit. Ini soal apa ya? Ini soal dari SNPBM BP3. Kalau sekiranya kalian lupa sama ABCD-nya, pilih aja angka 1, 2, 3, 4-nya. Apa-apa. Kalau misalnya ditanya, Mbak mungkin nggak besok itu ada soal majemuk. Apa majemuk ya? Itu loh, rata-rata majemuk ya, rata-rata majemuk ya namanya ya. Dan lain-lain, modus majemuk dan lain-lain. Pilihannya cuma satu aura, kamu pilih satu, pilih yang mana? Pilih satu aja. Apa yang namanya itu majemuk kalau nggak salah yang ada LLLP DP-nya gitu loh. Itu kalau aku sih feeling ya dalam waktu 1 menit kayaknya nggak ada soal kayak gitu. Adanya tunggal, tapi buat jaga-jaga hafalan aja rumus-rumusnya. Kalau rumus yang tunggal kan gampang-gampang, dia cuma dasar. Dan seharusnya soal-soal yang keluar di SNBT ini adalah soal-soal pemahaman dasar. Cuma dibuat, ditambahin penalaran. Jadi dia itu memang konsepnya harus ada, dasarannya harus ada, tapi ditambah nalarnya. Aura pilih salah satu. Pilih yang mana? Udah, ini udah sampai 10.13. Yang udah jawab 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, Aura pilih satu dulu. Pilih yang itu apa yang ini? Siap. Kita bahas ya satu persatu. Rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila A-nya sama dengan 9. Berarti kalau rata-rata itu adalah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 per 4. Ya kan? Rata-rata adalah jumlah dibagi sama berapa suku angka di situ. Ada berapa total angka di situ? Bukan angka ya. Bukan banyak apa ya. Ada berapa digit angka di situ. Gitulah. Kita hitung 3 tambah 5, 8 tambah 7, 15. 15 tambah 9, 15 ditambah 9, 24. 24 berarti ini 24 dibagi 4 sama dengan 24 bagi 4 berapa? 6. 6 yang nomor 1 benar ya? Oke, nomor 1 benar. Terus alhamdulillah.
Oke, lanjut. Yang nomor 2, median kumpulan data tersebut adalah, median itu adalah nilai tengah. Kalau namanya nilai tengah, itu berarti harus disusun ya, harus diurutin. Berarti 3, 5, 7, 7. Tiga, 5, 7, 7. Di situ diurutin dapat yang nomor 2, kalau dapat nilai modus median di tengah 2 dijumlah dulu, berarti 5 ditambah 7 terus dibagi 2, jadi diambil rata-rata tengahnya, berarti berapa? 12 dibagi sama 2 sama dengan berapa? 6. Nomor 2 berarti salah. Dari sini paham ya? Kalau median itu harus diurutin dulu. Habis diurutin, kalau ternyata di tengah-tengahnya dia nilainya beda, harus dirata-rata dulu. Kalau nilainya sama, juga harus dirata-rata dulu. Jadi, kenapa kok harus dirata-rata? Karena sukunya ada 4. Kalau sukunya genap harus rata-rata, kalau sukunya ganjil, berarti tinggal ambil yang tengah-tengahnya langsung. Nomor 3, jangkauan. Jangkauan itu adalah kumpulan data. Kumpulan data atau range data yang dilihat dari data tertinggi dikurangi data terendah. Kalau misalnya A-nya 6, berarti kita bisa lihat di sini data tertingginya ada 7, dikurangi sama 3. Hasilnya adalah 4. Jawaban nomor 3 benar. Ya. Jadi di sini yang benar itu ada di nomor 1 sementara sama nomor 3. Sama nomor 3. Terus yang nomor 4, modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Di sini bilang kalau misalnya A-nya 5. Nah, kalau A-nya 5 berarti udah pasti 5 itu yang paling banyak keluar. Gitu. Karena 5-nya ada 2, 3-nya ada 1, 7-nya ada 1. Nah, modus kumpulan data tersebut adalah 3. Berarti nomor 4 ini adalah salah. Jadi jawabannya bisa nomor 1, bisa nomor 3. Lah Mbak, kalau kayak gitu, kalau misalnya soal ini keluar, terus ABCD-nya kayak gitu, anunya gimana? Jadi, ini tadi itu ternyata aku salah nangkep di sistem jawabnya. Sistem jawab 1, 2, 3, 4-nya nih loh. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seharusnya sih memang udah agak ini. Udah apa? Kalian juga udah agak aneh. Kenapa di situ nggak ada nilai 0? Kenapa di situ nggak ada 0 tapi di pilihan jawaban ada 0? Ternyata sistemnya jawabnya sama kayak yang ini. Sistemnya jawabannya sama kayak yang ini. Yang satu, ya jawabannya adalah C. 1 dan 3, betul. Jadi sistemnya adalah yang ini, yang 0 itu adalah semua pilihan salah. Yang 0. Yang nomor 1 itu adalah 1, 2, dan 3 saja yang benar. Yang nomor 2 itu maksud 1 dan 3 saja yang benar. Terus yang nomor 3 itu maksudnya 2 dan 4 saja yang benar. Dan yang nomor 4 itu maksudnya hanya 4 yang benar. Kayak gitu ya. Maaf. Soalnya lo berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Jadi disuruh nyari nilai benarnya berapa. Jawabannya adalah yang B, ada 2. Ada 2 nilai yang benar. Oke, lanjut yang ini. Ini soalnya baru keluar tahun. Ini soal baru. Aku dulu SBMPTN 2017 itu belum ada soal ini. Ini kalau nggak salah soal aku lupa udah ada apa belum ya? Udah ada tapi kayak bentuknya bukan ini. Bukan tabel. Bentuknya soal biasa, tapi ABCD-nya modelnya gini. Ya, betul Fandi, betul.
C jawabannya. Oke, sekarang yang ini. Dibaca dulu deh, kita harus perlu membaca lebih dalam. Ini soal SNMPB BP3, udah dari dulu ternyata. 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, dan PB menyatakan peluang kejadian B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya adalah PB, Q-nya adalah 3/10. A, P lebih dari Q, B, Q lebih dari P, C, P sama dengan Q, dan D tidak dapat ditentukan hubungannya. Kita ulangi lagi bahwa P ini adalah peluang dari kejadian B, sedangkan Q itu adalah nilai. Nilai suatu, maksudnya nih P sama Q ini gimana? Apa benarkah peluangnya sama dengan 3/10, atau benarkah peluangnya lebih besar dari 3/10, atau malah Q-nya yang kebesaran, peluangnya lebih kecil, kayak gitu. Atau nggak ada hubungannya? 10/21, dan aku balik 10/24. Oke, temanmu udah ada yang jawab. Silakan dijawab yang lainnya. Yang ini tolong nanti bisa dijelaskan, nanti tak panggil ya. Tolong dijelaskan yang ini, soal ini gampang ya. Tolong nanti dijelaskan, yang tak panggil siap-siap di mute, di open mic. Aku biasanya kalau les itu selalu interaksi 2 arah. Nah, kebetulan nih, kalian belum pernah interaksi 2 arah. Jadi untuk hari ini kita akan interaksi 2 arah. Kalau misalnya nggak ada jawaban ya tetap ya udah. Soalnya ini aja sampai nanti. Sepuluh 24. Ayo sembarang, dijawab aja pokok. Dijawab aja. Senemunya. Pelajaran kedua SMA ini ya. Masuk ke mana ya ini?
Masih belum jawab yang lain. Bagaimana ini caranya biar kalian jawab? Ya udah kalau nggak mau, kalau nggak paham, coba. Nah, ya oke. Coba Fir dah, Fir, coba Fir, open mic Fir. Nanti aku aja yang hitung, kamu nanti ya bantu gitu. Firda, halo Firda. Ya, Kak. Oke. Ayo, aku cuma meminta tolong kalau misalnya ada 3 bola, diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B menyatakan terambilnya 2 bola merah, 1 bola putih, berarti kira-kira pakai rumus apa? Kurang tahu, Kak. Cuman ini nanti itu kan Mm-mm. buka kurung, tutup kurung. Terus habis itu yang bola merah 3 sama bola merah 2 ini, nanti 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Terus habis itu sama yang ininya juga. Terus sebelahnya itu buka kurung 2, terus Mm-mm. bawahnya 1, terus tutup kurung. Terus habis itu dibagi. Gini ulang-ulang lagi. 3, 2, gini kan? Ya, Terus 2, 1, terus dibagi sama dibagi sama itu. Kan itu totalnya. ya totalnya 3 sama 2 itu tadi 5, terus 2 sama 1 itu tadi 3. Terus habis itu Oke, habis sama itu dengan 3 kali 2 per 10. Jadi 3/5. dapat tiga Cuman aku masih kurang paham sih, Kak. dapat tiga kali 2/10 dari mana? Dari 3. Dari mana? Kalau Ya itu misalnya aku bingungnya di situ, Kak. Soalnya ini pernah dibahas di les satunya. oh gitu. Kalau kalau yang lain coba mungkin ada yang tahu jawabannya. Dapat 3/10, 3 kali 2 per 10-nya dari mana? Atau mungkin ada cara yang lain? Oke, terima kasih Firda. Ini coba Aura. Iya, Kak. Kamu caranya sama Kak? Atau pakai ini, pakai C atau P? Komutasi, permutasi. Pakai yang kombinasi. Oh, pakai yang iya, komunikasi. Kombinasi. Coba kalau yang kombinasi pakai rumusnya gimana? Sebentar ini kita hapus dulu ya. Ini kan kita udah tahu nih anunya si siapa tadi? Si Firda. Coba kalau misalnya Aura kombinasinya berarti C 2C3 terus dikali sama 1C2/3C5. C2 C3 dikali 1C2. 1 C2 gini. Ya, terus nanti diper Oh, 3C5. oh sama aja. 3, 5 sama kayak punyanya siapa? Kayak punyanya Firda tadi, cuma bedanya C-nya nggak ada. Tapi konsepnya pemakaiannya masih sama kayak kombinasi. Sama kan Fir tadi, Fir? Cuma kan punyamu tadi modelnya adalah 3, 2, 2, 1 per 5, 3. Dah sama. Ini tuh maksudnya si Firda adalah kombinasi. Nah, berarti nanti rumusnya makainya pakai kombinasi. Rumus kombinasi gimana? Aura, yang ngitung 2C-nya ini aja. 2C3 ini aja dulu. 3 faktorial per Hmm. 3 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. 3 faktorial per 3 kurangi 2 faktorial mm, kali 2 faktorial. kali 2 faktorial. Berarti kalau yang ini nanti adalah 2 faktorial per 2 kurangi 1 kali 1 faktorial. Bener ya? Ya, Ini ada faktorialnya juga sebelum kurung. Berarti kalau gitu, ini nanti hasilnya kita hapus. Ini misalnya hasilnya adalah 3, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Dihapus saja ini. Kali 2 faktorial. Terus ini dikali
Ini kita hapus. Ini jadi 1 faktorial, 1 faktorial. Gitu ya, Aura ya? Bener ya? Iya. Oke, di sini kita hitung. 1 faktorial kali 1 faktorial itu sama dengan 1 faktorial. Bener apa enggak? Iya. Bener nggak? Benar. Oke, berarti ini anggap 1 faktorial itu berarti per 1 ya. Per 1 itu kalau gitu ini anggap aja nggak ada. Dicoret aja nggak ada. Terus, ini boleh dicoret dong. Itu Kak, 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial. Kan 3 kurangi 2. Oh iya, benar-benar. Bukan 5 ya? Bukan. Berarti ini adalah, berapa tadi? Berarti ini adalah 1 juga. 1 faktorial. Berarti ini boleh dicoret dong. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Berarti kalau misalnya boleh, sisa ini. Benar. Untuk yang bagian atas. Ya betul. Sisa 3. Sisa 3. Terus kita ngitung yang bagian bawah. Kita pakai warna biru aja. Bagian bawah berarti gimana tadi? 5 faktorial per 5 kurangi 3 faktorial dikali sama 3 faktorial. Berarti 5-nya kita hitung yang di dalam. Sisa ini 2. Bener gini ya, Aura? Iya betul. Nah, terus habis itu ini diapain? Ini nanti kita jabarin. Kita jabarin misalnya ini 5, ini 4, ini 3 faktorial. Boleh gini kan? 3-nya bisa kita coret. 4-nya bisa kita coret. Sisa di sini adalah 2. Benar? Habis 2. 5 kali 2 itu kita tulis di bawahnya ini. 5 kali 2 dari hasil yang atas. Habis itu baru kita ketemu bahwa jangan lupa yang atas adalah 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1 per 5 kali 2. Di sini kita bisa coret dua-duanya. Sisanya tinggal 3 per 5. Dan dari sini kita tahu bahwa 3 per 5 itu lebih besar daripada Q. 3 per 10. Nah, gitu caranya. Caranya Firda tuh sebenarnya udah benar. Cuma penulisannya aja yang beda. Gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, yang ditanyakan, kita kembali ke soal selanjutnya. Bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 1 kurang dari 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Waktunya 10.34, balik lagi 10.38. 10.38 deh.
1038 ya. Maksudnya P dan Q itu dicoba-coba aja kalau misalnya P, nilainya nanti ketemunya P, dicocokin sama Q, kira-kira ada nggak hubungannya atau apa gitu. Pokoknya yang P sama Q berarti didahulukan yang P. Sepuluh tiga tujuh belum ada jawab, belum ada ini. Belum ada tanda-tanda kalian menjawab. Susah banget ini. Oke. 1037, 1038 loh ya. Oh iya, nggak apa-apa. Hati-hati loh. Kok bisa loh kamu sambil di jalan, sambil jawab. Oh, bagus, bagus, bagus. Multitaskingnya bagus. Ayo yang lain. Udah 1038, tinggal ke kamar mandi kalian nanti. Duh, kenapa tiba-tiba perut saya mulas? Udah? Oke. Sebentar, udah ada 3 ini yang jawab, yang lainnya mana? Ya. Nanti kalau misalnya aku jadi ke kamar mandi, nomor selanjutnya setelah ini pretest ya. Kerjain dulu, jawabannya kasih ke aku. Oke. Masih ada masih empat orang. Jawabannya sama. Bener gak ini jawabannya? Koreksi lagi coba. Oke, udah nggak ada tanda-tanda kalian mau menjawab ya. Oke, kita mulai aja. Kita mulai aja yang ini. Ini itu kan angkanya adalah 2x ditambah 1 kurang dari 4. Berarti kalau misalnya kita buat aja 2x 4 tambah ini
dikurangi 1. Berikan 2X kurangi 3. Ini kan? Kita tulis lagi di atas hasilnya. 2X dikurangi 3. Di sini mintanya adalah minus. Berarti kasih aja depannya minus, belakangnya minus. Oke, udah ya. Nah, di sini mintanya adalah 2. Q sama dengan 2. Kalau kayak gini, caranya adalah ya coba-coba. Berarti fokus aja ke sini. Ini pun juga jawabannya min 3. P sama Q ini jawabannya udah beda. Tapi dia minta min 2. Kalau misalnya P-nya min 2, Q-nya berapa? Di sini kita bilang kalau min 2 X itu kurang dari min 3. Nah, dicoba aja. Berarti kan min 2 X kalau misalnya X-nya 1, hasilnya kan min 2. Iya kan? Kalau dia min 2, berarti kan dia kurang dari 2. Nah, dia kurang dari 2. Berarti P-nya kurang dari 2. Di sini. Berarti ini benar. Nah, P-nya kurang dari 2. Terus kalau misalnya ini kita buat min 1. Kan X-nya dari berbagai macam bilangan real kan? Min 1 tuh bilangan real ya? Bilangan real nggak min 1 tuh? Min 1 tuh bilangan real apa enggak ya? Bilangan real tuh 0 sampai 9. Bilangan real tidak nyata, bilangan caca. Ya, kalau misalnya ya wes gini aja. Kalau misalnya ini 4. Kalau misalnya ini 4, udah jelas ini kurang dari P-nya tetap kurang dari Q. Ya udah, jawabannya adalah yang B. Betul? Nggak ada salahnya ya, benar jawabannya adalah yang B karena bilangan real. Kalau bilangannya bukan real, kalau bilangannya dia itu cacah, jawabannya adalah yang D ya, tidak dapat ditentukan hubungannya karena min 2X itu bisa kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 2 gitu. Karena ini bilangannya real, jadi dia jawabannya adalah yang B. Q lebih dari P. Karena minus. Oke, soal selanjutnya silakan bisa dikerjakan dalam waktu 3 menit, 5 menit lah, 4:48. Balik 48 aku. Mau kamar mandi dulu soalnya.
Belum ada juga jawaban dari kalian. Ayo, ayo. Jawabannya apa ini? Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya? Ada. Nah, sip. Lagi yang lain. Tahu mbak aku udah wes bahasa naik. Ya lah, masa ya langsung dibahas. Ya wes, saya gak mau. Volume 5. Iya nggak sih? Bener nggak? Volume 5 sih. Ya, volume 5 PBQV dan volume kubus ABCDEFG kalau dibanding itu adalah 1:18. 18-nya itu dari mana? Nanti kita lihat. Perbandingan luas APBQ dibagi luas persegi ABCD itu adalah 1:6. Sedangkan PQ banding AC itu adalah 1:2. Di sini kita tahu bahwa titik P dan Q betul-betul terletak pada rusuk AB, BC, kubus ABC, ABC, D, E, F, G, H dengan PA banding PB sama dengan 1:2 dan BQ banding QP adalah 1:1. Gini kan ya? P ada di mana? P ada di AB, Q ada di BC. P. Oke. Mungkin dari sini ada yang gambarnya salah? Atau aku beda gambarnya? Nggak apa-apa ya. Terus dari situ kita tahu bahwa PA ke PB. Terusnya warna kuning aja, ini 1, ini 2. PQ ini 1, ini 1. Berarti ini agak panjang sedikit. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai? Berdasarkan informasi di atas. Oke. Berarti kalau kayak gini ya, perbandingan volume 5. Volume 5 dibagi sama volume kubus. Volume kubusnya aja kita anggap itu 1. Anggap aja kubusnya itu 1. Ini. Nah, 5 itu rumusnya apa? 5 di sini bentuknya dari rumus 5 di sini itu bisa diambil dari perbandingan-perbandingan yang ada di situ ya. Jadi bisa diambil dari sini nih. Ini, terus ini, terus nanti sama ini. Perbandingannya bisa diambil dari situ. Jadi ini 1 banding sama 3, karena ini panjangnya 3. Terus dikali, ini 2 dibanding sama 3. Ini kan panjangnya 3, nah 2. Dikali 1 banding sama 2. Ini kan totalnya 2. Tapi anunya 1. Dikali sama 1. Nah, 1. Ini kenapa kok terakhirnya 1?
Ini dianggap aja satu kesatuan ini, jadi satu. Nah, gitu. Nih, yang di sini dianggap satu. Nanti kalau misalnya dikali setengah, habis nanti dia. Dikali satu. Kalau nggak gitu, ini tingginya. Ini kan dikali tinggi. Tingginya si 5 itu 1. Udah habis itu, dibagi 1, kita lihat itu totalnya yang atas. Jadi 1 kali 2 kali 1, hasilnya dari 2, per 3 kali 3, 9, 9 kali 2, 18. 18 per 1. Ya, bener gak? 18 per 1. Ini bisa dicoret sih. Coret-coret. Jadi 9. 1 per 9. 1 per 9. Coba mungkin ada yang bisa bantu aku untuk ngitung ini, coba karena yang jawab cuma Aura coba bantu, boleh Aura? Aku yang nomor 1 nggak ngitung, Mbak. Nomor 2 sama 3 aja. Oh, nomor 2 sama nomor 3 aja yang kami hitung. Kalau nomor 2 dapatnya dari ruas PBQ. Nomor 1 itu tuh sebenarnya 1/18. Cuma hitungannya tadi kok dapatnya 18 per 2. Itu kan 1 per 9. Jadi 9/1. Jadi nomor 1 jawabannya salah sebenarnya. Kalau dilihat dari ini, si PB ini. Kalau yang nomor 2, itu kan perbandingan luas PBQ segitiga, ya. Segitiga. PBQ. Kebalik. Q, ya udah sama aja. Ini terus dikali sama luas persegi ABCD. Luas persegi ABCD kita anggap jadi 1 ya. Kita anggap 1. Ini tuh satu-satuan. Soalnya kan persegi. Nah, anggap aja luasnya 1. Kalau ini sih kita bisa hitungnya di sini. Ini luasnya berarti dia 3 per 2. Kayak tadi ngitungnya sama. 3 per 2 kali 1 per 3 kali 1 per 2. Hasilnya adalah 1 per 4 per 1. Atau 1/4. Nah, itu. Jadi yang nomor 2 salah ya. Yang nomor 3, bener nggak Aura? Yang nomor 2 salah? Aura, Di punya aku betul. pakai rumus segitiga yang mana? Setengah alas kali tinggi. Oke, alasnya berapa? Itu sisinya itu aku misalkan 12, Mbak. Oh, permisalan dah. Pakai permisalan. Iya. Sisinya ini kamu buat 12. Berarti nanti tingginya kamu buat berapa? 6. 5. Iya. 6 tingginya 6 terus alasnya 8. Oh gitu ya ya. Nanti ketemu itu nanti. Dan nanti ketemu perbandingannya 1/6. Besar luas perseginya. Berarti perseginya kamu misalkan juga. Iya, 12 kali 12. Oke, 12 kali 12. Berarti sisi perseginya ini 12 gitu ya. Berarti ini 8. Berarti ini 4. Bener nggak? Berarti ini 6. 6. Berarti tingginya 8. Nanti bisa dihitung nggak yang lain ya?
Tadi berapa ini? Setengah kali 6 kali 8 kali 8. Coret-coret 4 kali 6, 24. 24 dibagi sama 12. 12 kali 12, 24. 12 kali 12, 144. 144 dibagi sama 24. Ya, benar. Oke, nomor 2 benar. Berarti kalau kemungkinan nomor 2 benar, kita misalnya nggak mau ngitung untuk nomor 3 ya. Karena terlalu complicated misalnya gitu. Dan waktunya nggak cukup, Mbak, buat ngitung. Misalnya. Kalau nomor 2 benar, kemungkinan ada B dan C. Nah, kalau kayak gitu nanti nyoba yang di nomor 3. Di nomor 3 kamu nemunya bener lah, Aura. Salah. Nomor 3 salah. Itu juga kamu misalin? Apa enggak? Iya. Kamu misalin berarti tetap PQ-nya tadi adalah 12. PQ-nya 12, berarti AC-nya 12. Enggak. PQ-nya 10. Kenapa kok bisa dapat 10? Itu yang aku misalkan AB-nya, Mbak. AB-nya kan 12. Gini-gini ya, Terus teman-teman. berarti PB-nya kan Kita membenari gambar dulu. Oke. Ini AB-nya kan 12. ya, terus PB-nya kan 8. Ya, PB-nya kan 8. Kayak yang tadi loh ya. 8. Ini gambarku bener nggak? Berarti kalau Betul. PB-nya 8, berarti sini 4. Iya, situ 4. Terus, ini yang ditanya adalah yang Terus, AC. iya, PQ-nya itu 6. BQ 6. BQ-nya 6, berarti ini 6. 12, berarti di sini 12 akar 2. Ya, 12 akar 2. Oh iya. Terus dapat PQ 1 dari mana? PQ dari teorema Pythagoras itu 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Dapatnya? 10. Dapatnya Diakar 10. terus dapatnya 10. 10. Oke, benar. Dapatnya 10. Ini 10 kan? 8, 6, 10. Terus jadinya nanti dapat 1 dari mana? Itu kan udah modelnya 10 banding 12 akar 2. Gini kan? Iya, Terus itu dibagi 2. dibagi 2 jadi sisa 5 per 6 akar 2. 5, ya, Terus bisa dapat udah 1. salah. Udah, ini Udah satu. salah. Oke. Nomor 3 salah. Oke. Oke, benar nomor 3-nya salah. Berarti kemungkinan yang jawabannya yang benar adalah nomor 1. Nanti caranya silakan bisa dipakai di cara metode ini ya. Coba-coba. 12, 12, 8, 8. Oke. Gitu ya. Jadi sini ada yang tanyakan mungkin? Gak sampai habis kan soalnya, makanya nggak bisa ngerjain yang lain. Semoga aja besok materinya masih ini. Kalau besok materinya masih ini, kita lanjut di soal yang pertama, yang gradien tadi, yang masih kurang. Oke, kita akhiri ya pertemuan ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tak usahakan bahas ini lagi. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kalau pertemuan ini semoga bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Aura. Nanti yang sisanya yang lain ya bisa dicoba open mic juga. Assalamualaikum. Sama-sama, Kak.